Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Juga yang saya kami muliakan guru kami yang berhadir, para masyayikhul kiram, ahli tariqah yang berhadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah kita baru saja mendengar bacaan makalah yaitu faedah ajaran tasawuf. Kenapa kita membuka dakwah tasawuf, memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh guru kita. Di antaranya tadi dapat melakukan ibadah dengan ikhlas, tidak ria dan tidak ujub, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ria dan ujub itu berkaitan dengan kajian kita malam ini, yaitu kitab Al-Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengenai tentang amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya mau bertanya kepada ibu. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu pilih yang mana? Amalan yang pertama, amalan banyak tapi dalam pandangan Allah sedikit. Yang kedua, amalan secara zahir sedikit, dalam pandangan Allah banyak. Dan yang ketiga, amalan zahirnya banyak, dalam pandangan Allah juga banyak. Pilih yang mana ibu? Nomor 1, 2 atau 3? Nomor 3. Kita bapak-bapak? 3 juga. Nah, berarti menjawaban harus sesuai dengan ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sebelum kita membaca kalam hikmah kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita ulang kajian kita yang berlalu ibu, bahwa jalan untuk kita sampai kepada Allah itu ada 4 jalannya. Berapa ibu? Yang pertama dengan syariat. Syariat itu amalan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Contoh, berwudu, takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud dan sebagainya, itu namanya syariat. Yang kedua adalah tariqah. Apa itu tariqah? Makna tariqah jalan. Maka kami tariqatnya tariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tariqat itu adalah sangkutan hati kepada Allah, memperjalankan hati di dalam solat, lebih-lebih ingatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tariqah itu duduknya di dalam hati. Pengamalan hati itu namanya tariqah. Kalau solat disebutkan solat tariqah. Yang ketiga adalah jalan kita sampai kepada Allah dengan hakikat. Hakikat itu adalah pengamalan ruh. Ruh agar dia dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah ma'rifat, duduknya pada sir. Sir itu tempat seseorang hamba memandang Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu ibarat safinah, disebutkan dalam kitab Jami'ul Usuliyah, ibarat kapal. Tariqat ibarat bahrun, lautan. Kemudian hakikat ibarat permata yang ada di dalam lautan. Mungkinkah seseorang sampai kepada permata kalau tidak menggunakan kapal? Kita memiliki kapal, mesti kapal itu kita perjalankan di atas air, permukaan air di lautan. Tidak mungkin permata di lautan, kapal kita jalankan di jalan raya, itu tidak mungkin. Seperti kami dakwah ke Karimun, kapal itu syariat, lautan itu tariqat. Karimun ini
ibarat hakikat ataupun ibarat permata. Jangan ada bayangan, oh tidak perlu naik kapal, naik pesawat. Sama juga. Nah, pesawat itu transportasi. Begitulah pemahaman syariat, tarekat dan hakikat. Contohnya syariat itu kapal, tarekat itu laut, hakikat itu adalah permata yang ada di dalam lautan. Orang yang ingin mengambil dan sampai kepada permata itu mesti melalui jalan syariat dan jalan tarekat. Di dalam kita beribadah mesti menjalankan syariat. Solat kita syarat dan rukun yang benar. Mesti kita menjalankan tarekat. Apa itu tarekat? Memperjalankan hati untuk dapat mengingat Allah, merasa di dalam solat bahwa Allah melihat kita. Kemudian hakikat, apa itu hakikat? Di saat ruh dapat bermusyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita tentang tasawuf. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita ini, bu, bapak-bapak, tempat makrifat, tempat Allah menyimpan makrifat, tempat Allah menyimpan cahaya agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita, ilahi anta sudi, kemudian waridhaka matlubi, ya Allah ya Tuhanku, hanya Engkau tujuanku, ridhamulah yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berilah kepadaku cintamu dan jalan aku dapat mengenalmu. Makrifat itu berbeda letaknya dengan mahabbah. Mahabbah disebutkan dalam bahasa Arab namanya mahabbah. Kalau bahasa kita disebutkan dengan cinta. Mahabbah itu duduknya pada ruh. Ruh itu agar dapat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makrifat adalah di dalam hati. Makrifat kalau bahasa kita, ibu, jalan kita mengenal Allah. Ibu-ibu pernah dengar Rabi'atul Adawiyah? Pernah dengar ibu-ibu? Hah? Bapak-bapak pernah dengar cerita Rabi'atul Adawiyah? Pernah tak? Mungkin pernah, dah lupa. Rabi'atul Adawiyah sosok perempuan yang sangat dekat dengan Allah, bahkan dia telah sampai kepada Allah. Makam yang ada pada Rabi'atul Adawiyah itu makam mahabbah. Dia cinta kepada Allah, tidak cinta lagi kepada makhluk Allah. Sampai-sampai Hasan Al-Basri ingin meminang Rabi'atul Adawiyah, cinta Hasan Al-Basri itu ditolak oleh Rabi'atul Adawiyah. Maka sujud Rabi'atul Adawiyah bukan mengharap surga, bukan takut ke neraka. Disebutkan dalam kitab Muratil Ubudiyah, ya Allah, jika sujudku karena takut ke nerakamu, maka bakarkan aku dengan apimu. Jika sujudku karena cinta ingin kepada surgamu, maka tutup pintu surga itu untukku. Jadi mahabbah yang dialami oleh Rabi'atul Adawiyah tenggelam wujudnya di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melakukan ibadah itu bukan dengan nafsu lagi, tetapi dengan cinta. Jadi ibadah yang dilakukan dengan cinta itu dirasa dengan ringan, dengan kelezatan, dengan berbagai keindahan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Al-Hikam, kajian tasawuf kita malam ini tentang amal. Ma qalla amalun baraza min qalbi zahidin ghairi muta'alliqin bid dunya bal huwa wa in kana qalilan fi hissi katsirun fil makna. Tidak dianggap sedikit amalan yang nampak, amalan yang muncul
dari hati orang yang zuhud. Artinya hati tidak berkaitan dengan dunia walaupun dia di dalam dunia. Konsep kita di dalam dunia, ibu-ibu, bapak-bapak, kita boleh berdunia. Kita boleh berdunia, tetapi kita tidak boleh mencintai dunia. Orang yang ibadah hatinya tidak terkait dengan dunia. Apa itu dunia, ibu? Bapak-bapak, dunia itu apa? Dunia itu adalah selain Allah. Termasuk diri kita mengingat kepada diri di dalam solat, mengingat kepada anak, kepada pekerjaan, itu dunia namanya. Amalan yang tumbuh daripada hati yang zuhud, walaupun secara kasat mata sedikit, namun amalan itu banyak di dalam pandangan Allah. Kenapa banyak dalam pandangan Allah? Li salamatihi minal afatil qadihati fi qabulil amal. Karena amal tersebut selamat daripada penyakit-penyakit yang mengotori pada diterimanya amal. Di antaranya riya dan mengerjakan ibadah karena manusia menuntut keuntungan dunia. Wa adamu hukuri qalbi ma'al maula, dan ketiadaan ingatan hati kepada Allah di ketika dia melakukan pekerjaan, karena sedikit was-was setan yang muncul min hubbi dunia, daripada orang yang mencintai dunia. Maka disebutkan dalam kitab ini juga, kenapa kita waktu sholat ingatan hati kepada selain Allah. Ibu-ibu ketika sholat hatinya selalu ingat Allah atau terbang kemana-mana? Terbang kemana-mana. Kita apa? Terbang kemana-mana juga ya? Betul-betul. Kenapa hati kita belum dapat hubur kepada Allah? Apa makna hubur? Ingatan hati kepada Allah. Bagaimana pemahaman ingatan hati kepada Allah? Keyakinan, kesadaran diri di dalam solat bahwa Allah melihat kita. Sebagaimana rukun agama kita 3 kemarin. Yang pertama, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Pak Ar-Rahman masih ingat rukun ihsan berapa? 2. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Apa itu muraqabah? Yakin di dalam kalbu, dalam hati bahwa Allah melihat kita. Di saat hati yakin Allah melihat kita, ibadah tersebut disebutkan seperti dalam makalah tadi, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hati mengingat dunia? Disebutkan di dalam kitab Al-Hikam ini. Siapa yang menyebutkan itu? Yang menyebutkan itu adalah para ulama. Dikatakan di sini adalah karena kita sudah mengambil putri iblis, Pak. Dunia itu disebutkan dalam kitab tasawuf putri iblis. Orang yang di dalam ibadah mengingat dunia, berarti dia sudah menjadikan putri iblis sebagai istrinya. Pak, ibu ada enggak menantu? Ibu-ibu ada menantu? Ada. Kebiasaan kita orang tua menjenguk anak. Di saat dunia masuk di dalam kalbu kita, wajar Pak kalau iblis mempengaruhi hati kita. Kenapa? Iblis bolak-balik ke dalam kalbu kita, sebab iblis sedang menziarahi anaknya. Kita berarti sebagai menantunya.
Berarti iblis itu siapa? Mertua kita, Pak. Siapa iblis? Mertua kita. Maka wajar kalau iblis bolak-balik mempengaruhi hati kita, kalbu kita. Maka untuk mengusir iblis yang ada di dalam kalbu kita, perlu kita berzikir, Pak. La ilaha illallah itu zikir lisan. Zikir kalbu itu menyebut Allah. Mulut la ilaha illallah kita hantam ke pojok kiri. Di saat mulut mengucapkan la ilaha illallah, kalbu kita apa? Allah, Allah, Allah. Mulut berzikir dengan suara yang kuat. Itu adab disebutkan di dalam kitab Sirur Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kita nanti waktu berzikir suaranya dikuatkan bagi kita bapak-bapak untuk mengusir iblis yang ada di dalam kalbu kita. Itulah zikir kalbu, Pak, menyebutkan Allah, 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 Allah. Kalau zikir ruh kita berzikir. Zikir ruh adalah mahabbah cinta kepada Allah dan dia memandang sifat-sifat Allah. Itu zikir ruh, Pak. Ruh itu, Pak, zikirnya dia merasa dipandang dan memandang. Kalau sir tidak ada lagi zikir, tenggelam dia di dalam zakir, di dalam mazkur. Zakir kita, mazkur Allah subhanallahu wa ta'ala. Maka kita ketika berzikir nanti satukan lisan dengan kalbu. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, kalbu kita hanya engkau yang aku maksud ya Allah. Atau kalbu kita menyebut Allah, 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 Allah. Itu namanya zikir kalbu. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya zikirnya di lisan, tetapi Asmaul Husna itu zikir kalbu. Zikir yang paling bagus di dalam kalbu Ismul A'zam, Allah, 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 Allah. Zikir yang paling bagus bagi lisan la ilaha illallah. Maka di dalam kita beribadah, satukan kalbu dengan lisan dan akal, lebih-lebih di dalam solat. Nah, jadi kajian kita amalan sedikit secara zahir nampak banyak dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebalikannya, wala kafura amalun bariza min qalbi ra'i, dan tidak dianggap banyak amalan yang muncul dari hati yang gemar kepada dunia. Wa in kana katsiran fil hissi qalilun fil ma'na. Walaupun amalan itu banyak dalam pandangan zahir, tetapi dalam pandangan Allah amalan itu sedikit. Kenapa sedikit? Li adami salamatihi min mazkir. Karena amalan yang dilakukan tidak selamat dari penyakit-penyakit yang dapat membatalkan diterimanya amal. Ada amal diterima, ada amal sah tetapi batal diterima amal. Kenapa amal batal diterima? Karena ada dunia di situ. Siapa dunia? Riya, ujub. Apa itu ujub? Bangga dengan ibadah bagi ahli ibadah, bangga dengan ilmu bagi ulama, bangga dengan harta bagi orang yang kaya. Boleh bangga dengan ilmu, amal, harta, tetapi hati mesti memandang bahwa amal, ilmu, harta datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala diri kita memandang ilmu datangnya dari Allah, tatkala itu Pak yang merasa bukan kalbu tapi ruh, membicarakan kepada sifat, itu pandangan ruh kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita Pak sudah tua-tua,
Ibadah bukan hanya zahir. Bagaimana kalbu kita, ruh kita dapat mengenal Allah sebelum betul-betul kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu mau tak malam ini saya mengajak mati? Mau ibu-ibu? Kita apa mau diajak mati? Belum mau. Dalam hadis Nabi dikatakan mutu qabla an tamutu. Dengar bu, jangan nak bulan depan Allah enggak mau ikut lagi pengajian dengan Tunku Iskandar. Yang diajak mati aja, orang amal belum cukup. Mati yang dimaksud dalam hadis mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum mati, mematikan sifat ma'ani 7 yang ada pada diri. La qadiran, tidak ada kuasaku ya Allah, yang ada kuasamu. La muridan, tidak ada kehendakku melainkan kehendakmu. La ilman, tidak ada pengetahuanku kecuali pengetahuanmu. La hayyan, tidak ada hidupku kecuali hidupmu. La sami'an, tidak ada pendengaranku kecuali pendengaranmu. Tidak ada penglihatanku kecuali penglihatanmu. Tidak ada kalamku kecuali kalammu. 7 sifat yang ada pada diri kita, kita lenyapkan, kita fanakan, kita matikan, kita hilangkan di dalam sifat Allah. Itu dikatakan mati sebelum. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ruh akan keluar itu sangat mudah. Kenapa? Di dunia ruh sudah dapat mencintai yang memiliki ruh, yaitu Allah Subhanahu. Dalam kuburan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau ruh tidak dapat menjawab, ruh akan diajarkan oleh 2 orang malaikat. Malaikat yang dimaksud di situ ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rajin selawat, dan ruh yang hadir di situ ruh seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Apabila di dunia kita memiliki mursyid, mursyid itu akan mengajarkan kepada ruh tentang man rabbuka, siapa Tuhan. Ilmu tasawuf jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf adalah ilmu man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ilmu mengenal diri. Siapa yang mengenal diri, dia akan mengenal Allah. Ilmu kaji diri itulah awal makrifat antara kami dengan Pak Haji Asdiwar. Makrifat itu pengenalan. Kami dengan Pak Haji Asdiwar itu awal kenal di Masjid Baitul Karim. Pertanyaan beliau tentang man arafa nafsah. Betul Pak Haji? Barang siapa yang mengenal diri. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud sahibul asrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali babul ilmi. Rasulullah Madinatul ilmi, kota ilmu. Ibnu Mas'ud pemegang rahasia Rasulullah sallallahu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Rakaatani, 2 rakaat dari hati orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Hilang ingatan hati kepada dunia, kata Imam Asy-Syafi'i, hanya di dalam genggaman, jangan dimasukkan ke dalam kalbu. 2 rakaat solat, orang hatinya merasakan, meyakini Allah melihat dia, khairun min ibadatil muta'abbidin mujtahidin ila akhir dahri abadan sarmadan. Lebih baik daripada ibadahnya orang ahli ibadah selama sepanjang hidupnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara yang lain adalah ibadah orang yang zuhud lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang hatinya ghafilan.
ghafilan, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kajian kita, kesimpulannya. Jam berapa dah? Jam 5 menit lagi baru kita tutup dengan zikir. Jam 9 kita sudah selesai. Boleh ibu-ibu? Jadi kalau ibu-ibu udah bilang boleh, bapak-bapak berarti lebih boleh lagi. Kesimpulannya, 2 rakaat sedikit dalam pandangan zahir. Kalau 2 rakaat betul-betul kita salat dengan ilmu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Hati kita yakin dipandang oleh Allah lebih baik. Walaupun sedikit, tetapi dalam pandangan Allah, pahalanya tidak dapat mengetahui pahala 2 rakaat itu illallah, kecuali Allah. Tetapi solat kalau banyak rakaat, 20 rakaat umpamanya solat, kalau hati lalai, walaupun jidat kita sehingga hitam, sujud lama-lama, hati kita bukan mengingat Allah, maka 2 rakaat itu banyak. Dalam pandangan syariat banyak, tetapi dalam pandangan Allah 1000 rakaat, 20 rakaat itu dianggap sedih. Kenapa sedikit? Karena hatinya lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita malam ini tentang zuhud. Apa itu zuhud? Hati tidak mencintai dunia walaupun tubuh di dalam dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya Rasulullah, datang laki-laki, ya Rasulullah, dullani ala amali, ya Rasulullah, tunjuk kepadaku satu amalan yang jika amil tuhu, aku melakukan amalan itu, ahabbani Allah, Allah cinta kepadaku. Mahabbah, manusia cinta kepadaku. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud engkau dari dunia, Allah akan cinta kepada engkau. Apa makna zuhud? Mengosongkan dunia daripada selain Allah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ad-dunya kal jifah. Dunia itu seperti bangkai. Wa qalibuhu qalbun. Orang yang mengejar bangkai berarti itu anjing. Berarti orang yang mencintai dunia berarti dia memasukkan anjing di dalam kalbunya. La yaqarrub illal abd, la yaqarrub abdu ilallah, selama najis maknawi ada di dalam kalbu. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kajian kita malam ini dapat membimbing ibadah kita agar dapat berlatih menjadi ibadah yang zuhud. Ibadah yang zuhud kalau dalam makalah tadi disebutkan dengan ibadah yang ikhlas. Ikhlas itu bersih sangkutan hati daripada selain Allah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit yang membatalkan diterimanya amal? Apa penyakit yang menyebabkan amal tidak diterima oleh Allah? Di antaranya adalah riya dan ujub. Maka riya dan ujub itu amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Mungkin hanya ini pengajian kita pada malam yang sangat berkah ini tentang amalan zuhud. Masih ingat Ibu ya? Semoga dapat kita amalkan tentang ilmu zuhud. Mungkin dalam penyampaian saya ada yang dipertanyakan. Boleh. Boleh. Ini dulu. Baru apa dulu? Kasih mic. Ada mic satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas pencerahan yang diberikan. Kemudian tidak sosial. Ini adalah tadi kita sampaikan manfaat
Dan tadi bagaimana kita menyatukan empat ini pada pelaksanaan salat itu. Satu. Yang kedua, matikan diri sebelum kami nanti. Artinya, bagaimana kita menghitung empat salat ini untuk mematikan kita selain amalan dulu. Kemudian kita mengajarkan yang beribadah itu sendiri adalah apa? Beberapa syariat apa? Kalau semua tujuh sifat ini semuanya mengaji kita perhatikan di dalam ibadah salat. Nah, kalau seperti itu, kesimpulan kalau saya berpikir bahwa salat itu tidak ada pahala. Artinya salat itu tidak ada pahala. Kenapa tidak itu? Karena semua perubahan ini oleh kita hamba ini di dalam salat itu, terutama di dalam empat syariat hakikat manfaat dilakukan dengan kita mati sebelum mati dan kita berjalan di bawahnya bekerja ibadah salat itu adalah hak ini. Jadi hak kita tidak ada di situ. Malah kita di situ, nah otomatis dengan sendirinya kalau kita berpikir secara logikanya bahwa ibadah itu salat itu tidak ada. Gimana kalau sebenarnya dan maaf kalau pertanyaan dan tidak sesuai dengan apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab satu-satu dulu atau sekalian? Ini satu-satu dulu ya. Izin Ustaz. Syariat, tarekat, hakikat, keempat-empat ini kalau dalam hadis disebutkan iman, Islam, ihsan. Keempat-empat ini atau dalam hadis ketiga-tiga ini semua terkumpul di dalam solat. Maka ada istilahnya solat syariat, solat tarekat dan solat hakikat. Kemudian tentang kaitannya dengan mutu qabla an tamutu. Kemudian dengan masalah pahala, membicarakan pahala itu syariat. Membicarakan pahala dalam syariat. Tarekat itu bagaimana pengamalan syariat ini dapat pahala. Jadi kalau syariat saja kita beramal tanpa hati ingat kepada Allah, memang tidak ada pahala, Pak. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub, solat, ibu-ibu ingat betul-betul ya, dengar betul-betul, jangan salah paham. Solat kalau tidak hadir hati, ingat hati kepada Allah dalam artian kata syariat saja, solat dihukumkan dalam pandangan para ulama sah solat. Wa indallah batilun, dalam pandangan Allah solat itu batal. Itu disebutkan keterangannya dalam kitab Tanwirul Qulub. Itu yang pertama. Kemudian itu mesti kita ingat membicarakan pahala itu duduknya pada syariat. Orang kalau sudah sampai kepada makam hakikat, dah bahkan sampai makam makrifat, jangankan solat, dirinya itu tidak ada lagi. Kembali tenggelam wujudnya di dalam wujud Allah. Disebutkan fana. Lama dia fana di dalam wujud Allah disebutkan dengan baqa. Kemudian mutu qabla an tamutu, matikanlah diri kamu sebelum kamu mati. 7 sifat. Dalam Al-Quran Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Hikmah Allah tidak ada tujuan menciptakan kita. Lam di situ dalam ilmu nahu hikmah. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya untuk bermakrifat kepadaku, untuk mengenal aku.
tatkala engkau mengenal aku, bagaimana cara engkau kenal aku? Caranya kenali dirimu. Bagaimana cara mengenal diri? Kenali bahwa kudrah yang ada pada dirimu bukan kudrahmu. Iradah bukan milikmu. Ilmu bukan, hayat bukan, hidup. Sama, mendengar bukan. Saya ingin bertanya dulu. Yang hidup ini, yang bergerak ini, tangan saya atau apa? Yang bergerak secara bahir tangan. Tetapi yang hidup di dalam tubuh adalah ruh. Bisa tidak tangan bergerak? Tidak. Kalau tidak ada ruh. Ruh yang meliputi badan kita, ruh itu kembali kepada sifat. Ruh tidak bisa apa-apa dia kalau tidak ada tajalli sifat. Sifat apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Maka bisa ruh memiliki sifat sama, telinga bisa mendengar. Ruh bisa memiliki basar, mata melihat. Yang melihat bukan mata. Kalau mata melihat, orang mati juga. Ya. Orang mati ada mata apa? Ada mata, bisa melihat. Berarti bukan mata yang melihat, tapi ruh. Ruh yang memiliki sifat yang 7. Badan, ruh, sifat. Sifat itu qaimatun bizatil wajibul wujud. Sifat dia kembali kepada zat yang wajibul wujud. Siapa zat yang wajibul wujud? Allah subhanahu. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar yang ada pada kita mabahir, tempat memandang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ketika dia memandang, dia bukan lagi memandang makhluk, tetapi memandang kudrat Allah. Dia melihat orang bergerak. Yang dia pandang bukan orang itu bergerak, tetapi dia melihat ada sifat kuasa Allah di situ menggerakkan hamba. Jadi matilah kamu sebelum mati, mematikan 7 sifat, kembali kepada Allah. Tatkala ingatan kita tidak lagi kepada diri kita, karena kita sudah mematikan, mengembalikan 7 sifat tersebut, orang tersebut dikatakan sudah wusul ilallah, sudah sampai kepada makam fana, sudah sampai kepada hakikat dan makrifat. Tidak ada wujud, yang ada hanya wujud Allah subhanahu. Maka solat yang sebenarnya solat adalah di saat solat kita dapat mematikan diri. Jadi bagi siapa juga yang bergerak, itu bukan lagi urusan kita. Allah yang akan membimbing solat kita. Maka sujud mata ketika memandang di tempat sujud, seperti hadis Rasulullah, ju'ila fi solah qurratul a'yun, dijadikan sujud 2 mataku di dalam tempat solat. Sayyidina Ali Pak, ketika solat bermusyahadah kepada Allah, ditusuk Pak tidak terasa sakit, anak panah dicabut tidak terasa sakit. Apakah solatnya rusak? Tidak, karena yang membimbing solat ketika itu Allah subhanahu. Semoga kita dapat memiliki solat seperti itu. Pahalanya disebutkan dalam kitab, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu. Kira-kira sudah terjawab Pak? Satu lagi terakhir.